Dede sebut 3 DPO kasus Vina tak bakal ketemu itu hanya akal-akalan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeasih dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Kompas TV, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukeasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak. Daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Intinya mah keterangan saya sama Aib itu ya udah tidak ada, intinya sama sekali, pungkasnya. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan.
Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Jaksa menolak novum baru yang diajukan pihak Saka Tatal dalam sidang PK kasus kematian Vina dan Eki yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 26 Juli 2024. Diketahui Saka Tatal melalui kuasa hukumnya mengungkap sejumlah novum atau bukti baru dalam sidang PK sebelumnya. Namun, jaksa menolak semua novum yang diajukan pihak Saka. Jaksa menyebut bila sebagian novum yang diajukan pihak Saka Tatal berasal dari media sosial. Gema Wahyudi, seorang jaksa dalam sidang PK kasus Vina katakan bila foto jenazah Eki dan Vina Cirebon bukan bukti baru dan pernah dihadirkan pada tahun 2016. Penolakan novum yang lain yakni terkait video Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menyebut kepolisian tak terapkan sistem SC yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Kuasa hukum Saka Tatal juga mengajukan file keterangan Deddy Mulyadi berbentuk flash disk sebagai novum baru. Menurutnya hal itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto.